Hai, ketemu lagi ya. Kita membahas tentang seputar hipnosis dan kesehatan. Kali ini topiknya tentang buang air besar. Beberapa orang dari kita itu mengalami kebiasaan buang air besar yang tidak lazim ya. Artinya kita anggap yang lazim itu berarti apa sih? Buang air besar 1 kali sehari. Itu adalah hal yang lazim. Nah, ada beberapa orang yang memiliki dokter anggap kebiasaan ya atau habit, dia buang air besarnya 1 minggu 1 kali, berarti 7 hari sekali. Tapi ada juga teman-teman yang mengalami buang air besar 1 kali itu bisa 3 sampai 4 kali. Nah, waktu dokter menanyakan apakah ada keluhan waktu buang air besar, tidak sih, biasa-biasa saja. Nah, yang jadi masalah adalah ketika dia menganggap bahwa buang air besar sehari 3 kali atau seminggu 1 kali itu dianggap suatu kondisi yang tidak baik, kondisi yang sakit. Karena alam pikirannya pasti seperti ini. Jadi ketika dia misalnya makan setiap hari, 1 hari makan 3 sampai 4 kali, tapi buang air besarnya seminggu 1 kali, persepsinya adalah kotorannya ketumpuk di dalam perutnya dia. Jadi dianggap itu adalah sesuatu yang tidak sehat. Nah, ada juga orang yang memiliki kebiasaan, dok kalau saya beraknya buang air besarnya 3 kali dalam sehari kan berarti apa yang saya makan dibuang semua. Nah, teman-teman, jadi kita berbicara suatu kebiasaan atau habit. Jadi kebiasaan itu ada yang positif, ada yang negatif, ada yang netral ya. Kebiasaan itu sebenarnya tertanam ada di pikiran kita, tepatnya di pikiran bawah sadar. Dokter kasih contoh ya kebiasaan-kebiasaan yang dokter anggap mungkin dianggap bukan suatu kebiasaan tapi dianggap suatu penyakit. Misalnya kita pagi-pagi setiap pagi itu mengalami mual, setiap pagi mual. Nah, ini kan dianggap suatu kondisi yang tidak baik, padahal ini adalah habit kebiasaan. Kemudian kita mengantuk ketika kita mendapatkan sesuatu pelajaran, misalnya pelajaran yang tidak menyenangkan kita dan kita akan menguap. Jadi itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang negatif. Nah, kebiasaan negatif juga termasuk kita selalu bangun pagi misalnya yang kita mengharap jam 5 pagi, kita bangun paginya start jam-jam setengah 8, jam 8 pagi ya. Dan kebiasaan ini membuat kita susah untuk berubah. Nah, karena apa? Karena kebiasaan itu kan seperti sesuatu yang udah ditanam di pikiran kita dan kita mengubah itu susah. Kita kembali ke topik yang tadi. Kalau kita sudah biasa buang air besar 1 minggu sekali, walaupun kita ubah dengan obat buang air besar, mungkin berubahnya hanya pada saat kita minum buang air besar. Tapi ketika obat itu kita tidak minum, maka kita akan buang air besar 1 minggu 1 kali lagi. Kembali lagi seperti semula. Walaupun kita udah ubah makanannya, udah lebih banyak serat, lebih banyak sayur, lebih banyak buah, tetapi tetap saja mengalami kebiasaan buang air besar 1 minggu 1 kali. Nah, jadi teman-teman, kebiasaan itu sebenarnya tertanam di pikiran kita dan itu terulang-ulang sekian lama, akhirnya itu menjadi kebiasaan. Untuk mengubah kebiasaan ini, ya kita harus tahu dulu bahwa kondisi buang air besar 1 minggu 1 kali itu selama tidak ada keluhan itu bukan suatu masalah ya. Itu hal-hal yang biasa, cuma karena pikiran kita bahwa buang air besar 1 hari 1 kali itu adalah hal yang lazim, yang lumrah, itu yang membuat buang air besar 1 minggu 1 kali atau buang air besar 1 hari 3 kali itu dianggap suatu yang tidak lazim atau tidak normal atau dianggap kondisi sakit. Nah, untuk mengubah kebiasaan ini, kita kembali ya, kita harus tahu bahwa kebiasaan itu terletak di pikiran bawah sadar kita. Karena kita sudah tahu bahwa dia terletak di pikiran bawah sadar kita, berarti kita terapinya dengan berbagai macam cara. Pertama, kita melakukan yang namanya hipnoterapi.
Jadi kan kalau hipnoterapi kan teman-teman harus melakukan hipnosis. Hipnotis diri sendiri bisa nggak? Bisa, gampang, mudah kok. Kemudian melakukan afirmasi juga bisa. Tapi teman-teman harus tahu momennya. Momennya yang bagus itu gini. Kapan sih pikiran kita itu gampang menerima keadaan sugesti? Ya sebenarnya keadaan yang paling gampang menerima sugesti itu adalah mau tidur 30 menit mau tidur, 30 menit bangun tidur, kemudian dalam keadaan kita lagi istirahat, lagi santai, lagi rileks ya, lagi melamun, ya itu adalah keadaan-keadaan di mana tubuh kita gampang menerima sugesti. Nah, kalau kita sudah misalnya lah kita melakukan di mau tidur ya, jam mau tidur, kita melakukan afirmasi berulang-ulang. Nah, pentingnya melakukan afirmasi berulang-ulang karena secara teori ya, kalau kalimat itu diucapkan berkali-kali, ya selama, kata ada yang mengatakan 30 hari, ada yang mengatakan 90 hari. Jadi minimal 30 hari ya. Kita melakukan afirmasi karena kalau kita melakukan berulang-ulang, maka kalimat yang kita ucapkan itu akan dianggap kebenaran oleh pikiran kita. Pertama harus konsisten ya, kalimatnya itu jangan diubah-ubah. Jadi kalimatnya itu harus tetap sama dari awal sampai 30 hari. Yang kedua, kalimatnya harus kalimat positif. Jadi tidak bisa mengucapkan misalnya begini. Besok perut saya sudah sehat, saya akan buang air besar secara normal 1 kali sehari. Nah, apa yang salah dari kalimat itu adalah kalimat kata besok. Jadi di sini kalau kita melakukan afirmasi harus kalimatnya sekarang. Sekarang perut saya sudah sehat. Saya sudah bisa buang air besar 1 kali sehari setiap jam 8 pagi. Kalau teman-teman mau menetapkannya jam 8 pagi atau terserah teman-teman lah. Kalau teman-teman maunya jam 5 pagi boleh juga sih. Dan memang ketika kita baru mengucapkan pertama kali, pasti kita mulai ragu, besoknya kok enggak ya. Nah inilah teman-teman ya. Afirmasi itu akan dianggap masuk ke pikiran bawah sadar kita kalau kita mengulangnya berkali-kali dan minimal itu 30 hari. Ya, jadi sekali lagi ya, kalimatnya harus kalimat sekarang, kemudian kalimatnya harus kalimat positif. Tidak boleh ada kata-kata perut saya tidak sakit gitu ya. Perut saya sehat, lebih baik begitu. Jadi dokter ulangi kalimatnya misalnya gini. Sekarang perut saya sudah sehat dan saya sudah bisa buang air besar 1 kali sehari setiap jam 8 pagi. Ketika saya buang air besar terasa lancar dan enak sekali. Bayangkan kalau kalimat seperti itu diulang selama sebanyak ya 5 kali bangun tidur, mau tidur gitu ya. Kemudian lamanya apa? Minimal 1 bulan lah atau 30 hari. Teman-teman bisa mencoba untuk mengubah kebiasaan yang teman-teman anggap negatif ya menjadi kebiasaan positif. Nah, kebiasaan positif itu tergantung teman-teman karena masing-masing daerah budayanya berbeda-beda. Oke, tetap semangat.